Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad dan Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Baik, kita masuk pada pelajaran yang ketiga, ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu pelajaran ats-tsalitsu artinya yang ketiga. Baik, pada pelajaran ini perhatikan kita akan bacakan dan lihat perbedaannya. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Baik. Sudah bisa dibedakan ya, apakah ada perbedaan antara kata pertama dan kedua? Baik. Kita lihat di sini baitun pakai tanwin di belakang yang berarti sebuah, ya. Kitabun, qalamun, ya, jamalun. Tetapi di sampingnya ya ini didampingkan pakai alif lam. Baitun kemudian pakaikan alif lam menjadi al-baitu. Al-baitu. Artinya apa? Rumah itu. Atau bisa rumah ini. Ya, yang jelas adalah rumahnya sudah dituju. Kita mau jelasin rumah tersebut, jadi kita patokin dulu dia. Ya, istilahnya apa? Kita tunjuk dulu rumah itu. Kenapa rumah itu? Baru nanti datang namanya penjelas yang kita sebut dengan khobar. Baik, bisa ya. Jadi di sini perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah pertama harokat ya, dan makna. Jadi pertama harokat, yang kedua adalah makna. Itu akan ada perbedaannya. Dari segi harokat, harokatnya beda. Coba perhatikan, sini tanwin baitun, yang ini baitu. Kenapa? Ya karena ada alif lam. Alif lam sama tanwin tidak mungkin akan bertemu dalam satu kata. Itu kaidah ya. Baik. Mana ulangi, tanwin ya dan alif lam tidak mungkin akan bertemu dalam satu kata. Contoh kita bilang al baitun. Ini nggak mungkin ya. Sampai hari kiamat nggak akan terjadi. Al baitun nggak ada, al masjidun, al madrasatun. Kalaupun ada yang mengatakan, ada yang menulis, itu salah ya. Baik, berikutnya kitabun ya, sebuah buku, al kitabu berarti buku itu. Qalamun sebuah pulpen, al qalamu berarti pulpen itu. Jamalun ya, seekor unta. Al jamalu seekor unta itu, atau unta itu gitu ya. Baik. Ya, di sini sedikit penjelasan ya, atau ada kalimat-kalimat yang untuk menjelaskan ya kenapa harus pakai alif lam. Ya, kenapa harus pakai alif lam? Karena kata tersebut mau kita jelaskan. Ya, itu prinsipnya begitu ya. Kalau kata tersebut kita mau jelaskan, maka pakaikan alif lam atau kita sebut dengan ma'rifah ini ya. Ini kita sebut dengan ma'rifah, artinya sudah tertuju pada satu benda. Contoh kita bilang begini, al-qalamu maksurun. Ya, pulpen itu maksurun, patah. Jadi yang kata mau jelaskan adalah kolam, maka pakaikan di alif lam. Ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu kenapa? Maftuhun, terbuka. Ya, perhatikan kata-kata yang setelahnya ini tidak ada alif, tidak ada alif lam. Dia penjelas. Ya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, anak itu duduk. Jalisun duduk dan guru itu berdiri. Ya, di sini ada huruf waw. Ya, ada dua kata yang kontradiksi. Ya, maka ini boleh kita artikan wawunya sedangkan. Ya, anak itu duduk sedangkan guru itu berdiri. Boleh? Ya. Baik. Sini ada latihan ya, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya pada kalimat-kalimat yang sudah ada di sini, ada sekitar 10 nomor. Ya, ini latihan membaca plus ya, latihan mengingat kata-kata dengan harokat-harokatnya plus terjemahannya ya. Baik, kita mulai. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu qadibun, kodimun, dan pulpen itu lama, atau sedangkan pulpen itu lama. Buku itu baru sedangkan pulpen itu lama. Usang gitu ya, maksudnya. Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Ya, keledai itu kecil sedangkan kuda itu besar.
Oke, kita perbesar ini. Berikutnya al-kursiyu maksurun. Ya, kursi itu patah. Ya, perhatikan semua kata yang mau kita jelaskan, ya semuanya pakai alif lam dan itu berada di awal. Ini kaidah ya. Jadi kata-kata yang mau kita jelaskan, kita mau jelaskan dia mau apa, ya mau A, B, C dan D di awal kemudian pakaikan alif lam. Itu kaidahnya. Baik. Yang nomor 4 ya al-mindilu wasikhun. Ya, tisu itu kotor. Wasikhun kotor. Al-ma'u baridun. Al-ma'u air, baridun dingin. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Ya, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Ya, rumah itu ya dekat sedangkan masjid itu jauh. Oke, lanjut al-hajaru thaqilun ya. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Wal waraku khafifun. Ini khafifun kurang jelas ya. Wal waraku khafifun, dan kertas itu ringan. Al warak bisa berarti kertas, ya, bisa berarti daun. Baik, kita lanjut. Nomor 9, al-labanu harrun, panjang ya. Susu itu panas. Kemudian rakam asyarah, ya al-qamisu nadhifun, ya kemeja itu bersih. Ya, ini ada nomor wahid, ya isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Baik. Ya, dalam latihan kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan-latihannya. Tamarinu. Ya, tamarinu ini jamak dari kata tamrinun. Tamrinun itu satu latihan, sedangkan tamarinu ini adalah bentuk jamak. Berarti latihan-latihan. Baik, latihan yang pertama sini. Ya, kita bacakan perintahnya. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Ma'adobti, bersamaan dengan pemberian harokat. Ya, awakhiri, akhir-akhir al-kalimati, kata-kata. Jadi tugas kita adalah membaca, kemudian juga disuruh tulis, ya itu dengan memperhatikan harokat-harokat akhir. Ya, di awal, di tengah mungkin ada harokat, tapi kita perhatikan harokat akhir. Ya, di sini kita belajar apakah dia bertanwin atau tidak. Karena tadi kita sudah ambil ya bagaimana kata itu bisa bertanwin, bagaimana kata itu bisa tidak bertanwin ya karena adanya alif lam. Di sini kita akan latih. Teori mungkin sudah kita tahu, tapi latihan ya belum tentu. Ya kalau tidak latihan maka belum tentu bisa. Oke, kita akan bacakan ya antum sambil membaca sama-sama. Masjidun, tanwin. Al masjidu tanpa tanwin karena ada alif lam. Al ma'u tanpa tanwin, ya tidak boleh tanwin. Tanwin itu, ulang ya, tanwin itu bunyi n. Di belakang un atau in atau an, ya itu adalah tanwin. Al ma'u, ya tanpa tanwin. Air itu. Ma'un pakai tanwin karena tidak ada alif lam. Al baitu, babun, kolamun, al kolamu, al kalbu, kalbun. Ya, ini kosakatanya Anda tidak terjemahkan karena kita sudah ambil semuanya. Silakan dilihat lagi, murojaah lagi, diulang lagi kosakatanya. Komisun, tanwin. Waladun, tanwin. Al hajaru, tanpa tanwin karena ada alif lam. Al waladu, himarun. Al himaru, al hisanu, hisanun. Ya, jadi sekali lagi ya fokus pada tujuan buku ini adalah bagaimana mengajarkan antum sekalian untuk bisa membaca kitab, ya paham, bisa dibaca ya sampai harokat akhirnya. Ya, itu tujuan utama daripada buku ini ya. Dan tidak hanya sekedar bisa membaca tapi paham kenapa di situ tidak boleh tanwin, kenapa harus tanwin. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan berikutnya. Latihan yang kedua.
Iqra waktub. Ingat perintah Iqra waktub artinya baca dan tulislah. Baik. Di sini kita akan baca ya, latihan-latihan yang ada di sini kita akan baca, dan ini semuanya sudah kita ambil. Kita sudah ambil teorinya ya. Kalau beralif lam ya, kalau beralif lam berarti tidak bertanwin ya, kalau tidak beralif lam berarti bertanwin. Oke, kita akan bacakan satu-satu. Wahid, al-maktabu maksurun. Ya, meja itu patah, meja itu rusak. Ithnan, nomor 2. Ingat bagaimana cara membacanya ini? Ya, ini kita sudah ambil pada kata-kata sebelumnya ya, makanya harus diingat, diingat maknanya dan diingat cara membacanya. Dan ini butuh latihan ya, butuh pengulangan. Tidak ada sekali hafal, 2 kali, 3, mungkin sampai 5 kali ya. Harus beberapa kali baru itu kita bisa akan mengingat ya bagaimana cara membacanya. Butuh latihan ya, semuanya butuh latihan, butuh proses. Ya, tidak ada yang instan. Maka sabarlah dalam berlatih. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu, di situ ada tasydid, hati-hati diingat. Kalau seperti itu berarti al-mudarrisu jadidun. Artinya guru itu baru. Salasah. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Wasikhun artinya kotor. Wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-labanu. Susu itu dingin. Rakam khamsah. Al-masjidu maftuhun. Ya, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-masjidu maftuhun. Oke, berikutnya rakam ini sitah ya. Sekarang sab'ah. Rakam sab'ah nomor 7. Al-labanu baridun wal ma'u harrun. Susu itu dingin sedangkan air itu panas. Wow, boleh kita artikan sedangkan seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kalau ada 2 kalimat yang disandingkan ya, kontradiktif ya, berlawanan atau kontroversi ya. Berikutnya samaniyah nomor 8. Al-imamu jalisun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, mungkin di sini akan ada kalimat yang berbeda ya dengan versi-versi buku yang lain. Tapi hanya beberapa kalimat saja. Beberapa kata saja pada perbedaan, yang lain tidak. Al-imamu jalisun. Ya, imam itu duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri, atau sedangkan guru itu berdiri. Boleh ya, wawunya kita artikan sedangkan. Al-qamaru ba'idun. Ya, bulan itu jauh. Rakam tis'ah itu ya. Asyarah nomor 10. Al-mindilu nadhifun. Tisu itu bersih. Baik, mudah-mudahan ya bisa dimengerti, dipahami, bisa dibaca, diterjemahkan, dan sekali lagi harus dilatih sampai benar-benar bisa membaca tanpa melihat harokat ya dan terjemahannya. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan yang ketiga ya. Salasah. Kita baca perintahnya. Imla al-farogo. Imla al-farogo artinya isilah, al-farog artinya titik-titik. Imla al-farog, atau kita baca menjadi imla'il farogo. Imla'il farogo fima yali. Fima yali artinya berikut. Bi wad'i, bi dengan wad'i meletakkan. Berarti dengan meletakkan. Al-kalimati, kalimati artinya kata. Al-munasibati yang cocok. Minal kalimati at-taliyati, dengan meletakkan ya, dengan meletakkan kata yang cocok dari kata-kata berikut. Al-kalimati kata-kata at-taliyati artinya berikut. Oke. Jadi di sini kita punya kata-kata
Ya, dan kata-kata ini diminta untuk dimasukkan ke dalam titik-titik, tentunya dengan yang sesuai. Ya, kita ambil wahid, al-hajaru. Ya, al-hajaru kira-kira yang mana? Oke, jadi sebelum kita ambil ini, ya coba kita baca dulu kata-kata yang ada di atas. Jamilun, jamilun artinya indah. Wasihun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, panas. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Baik, rakam wahid. Al-hajaru. Kira-kira yang mana? Silakan dijawab dulu. Oke, al-hajaru thaqilun, yang ini ya. Jadi batu itu berat. Al-hajaru thaqilun. Tulisannya seperti itu. Oke. Berikutnya. Ini bukan hanya sekedar mencocokkan saja ya, tapi kita latih membaca tanpa harokat. Al-babu, ini dia, maftuhun. Ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya, silakan di-pause dulu, kemudian coba untuk menjawab sendiri ya nomor-nomor berikutnya, kemudian nanti lihat videonya benar atau salah. Al-qamaru, kira-kira yang mana? Jamilun. Al-qamaru jamilun. Ya, bulan itu bagus. Lanjut. Arba'ah. Al-waraku khafifun. Khafifun artinya ringan. Oke, kita lanjut. Khamsah. Al-mindilu wasikhun. Ini dia ya. Al-mindilu wasikhun. Ya, tisu itu kotor. Atau sapu tangan itu kotor. Berikutnya sittah. Al-labanu harun. Ini dia. Harun. Susu itu panas. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Dilatih lagi, silakan. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada latihan yang keempat. Perhatikan baik-baik. Latihan yang keempat, imla al-faragha. Sama perintahnya seperti yang tadi, imla al-faragha fima yali, berikut, biwad'i kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kata yang cocok. Baik. Di sini tugas antum. Ya, coba dibaca dulu atau dijawab dulu. Ya, pause dulu videonya, kemudian itu nanti lihat jawabannya. Ya. Perhatikan di sini, tugas kita adalah meletakkan kata yang ada alif lamnya di sini. Kata yang mau kita jelaskan. Ya, kata-kata yang mau kita jelaskan tentunya kita harus tahu dulu penjelasnya apa. Bersih. Ya, nomor satu ini bersih, wahid. Kemudian di sini maksurun, patah. Ya, baridun, dingin. Koribun, ya, dekat, dan seterusnya. Ya, kita cari kata yang tepat untuk kita jelaskan dengan kata-kata ini. Kita ambil contoh. Ya, silakan di-pause dulu. Setelah ini anak akan bacakan jawabannya. Dan ini bebas sebenarnya ya. Jadi tidak ada jawaban yang pakem harus itu. Karena yang nadhif, bersih ya. Contoh kata nadhifun itu bersih, bisa buku ya, bisa rumah, bisa masjid. Ya, jadi kata yang cocok aja. Apa yang cocok. Kita ambil nomor satu, raqam wahid. Misalnya al-baitu. Ya, al-baitu nadhifun, ya, rumah itu bersih. Oke, silakan di-pause dulu. Antum jawab sendirian, kemudian nanti lihat setelah itu videonya. Baik, kita lanjut raqam ifnain, nomor 2 ya. Misalnya di sini al-babu. Ya, berlatih untuk menulis juga. Al-babu maksurun, ya, pintu itu patah, pintu itu rusak. Di sini al-ma'u baridun, ya, air itu dingin. Qoribun, contoh al-masjid. Al-masjidu qoribun. Nah, masjid itu dekat. Rakam khamsah misalnya adalah al-baitu atau an-najmu.
An-najmu ba'idun, ya, bintang itu jauh. Kemudian waqifun berdiri. Contohnya adalah al-imamu waqifun. Ya, imam itu sedang berdiri. Rakam sab'ah, nomor 7. Al-waladu jalisun. Contoh, ya. Anak itu sedang duduk. Jalisun duduk. Ya. Berikutnya al-hajaru. Ini kita ambil dari kalimat-kalimat yang tadi di atas bisa. Al-hajaru kabirun, ya, batu itu besar. Berikutnya kodimun, ya, kodimun artinya lama. Berarti di sini al-kitabu kodimun, ya, buku itu lama atau usang. Berikutnya al-qalamu. Al-qalamu jadidun, ya, pulpen itu baru. Ambil kata-kata yang sudah kita dapat, ya, kemudian dikolaborasikan di titik-titik ini. Baik, kita akan lanjut pada pelajaran berikutnya, pada video berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan pada al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu artinya kata-kata yang baru. Kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ini kita akan bacakan, ya, kemudian kita akan terjemahkan. Ini dicatat, diingat baik-baik, ya. Al-qamaru bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih, harun, begitu cara membacanya. Harun panas, baridun dingin, sagirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah atau rusak, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, ya, bagus, ya, mempesona, dan seterusnya. Waqifun berdiri, jalisun duduk. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut. Perhatikan di sini ada kata najmun, ini seperti kasus yang sebelumnya, ya. Seperti kasus yang sebelumnya. Jadi ada kata yang bertanwin, kemudian setelahnya ada kata yang beralif lam. Ya, kita lihat di sini najmun kemudian menjadi an-najmu. Tidak ada tanwin karena ada alif lam. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Baik, kita terjemahkan. Najmun bintang, an-najmu bintang itu. Rajulun seorang laki-laki, ar-rajulu seorang laki-laki itu. Dikun ayam jago. Ad-diku ayam jago itu. Talibun seorang pelajar, at-talibu pelajar itu. Baik, di sini kita harus tahu, ya, kenapa ini datang lagi. Ya, padahal sebelumnya sudah ada. Nah, coba kita lihat, ya, perhatikan dengan seksama. Kalau yang di sini, perhatikan yang di sini. Ya, ini seperti yang tadi, ya. Jadi ada yang tanwin, ada yang alif lam. Tapi perbedaannya adalah kalau yang ini alif lamnya atau huruf lamnya, perhatikan huruf lamnya terbaca. Al-baitu. Al-kitabu, ya. Al-qalamu. Al-jamalu. Ya, lamnya terbaca. Kemudian perhatikan yang setelahnya yang tadi, ya, itu lamnya tidak terbaca. Ini perhatikan, ya. Jadi kita nggak baca al-najmu tapi bacanya an-najmu. Di sini juga kita nggak baca al-rajulu tapi ar-rajulu. Di sini juga sama. Tidak kita baca al-diku tapi ad-diku. Di sini juga, ya, kasus terakhir bukan al-tolibu tapi at-tolibu. Nah, inilah yang disebut dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nanti kita akan bahas secara khusus di buku ini ada. Tapi Ana ingin jelaskan kenapa topik ini ada lagi. Baik, kita lanjut, ya, langsung ke, ya, kata-kata yang ada di sini atau kalimat-kalimat yang ada di sini. Baik, kita akan bacakan, ya. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu sedang berdiri. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Nanti akan ada perbedaan, ya.
huruf-huruf yang komariah sama huruf-huruf syamsiah. Mana huruf-huruf yang langsung tasdid, mana huruf-huruf yang seperti ini ya, al-waladu ya, lamnya nanti terbaca. Kita akan bahas secara khusus nanti ya. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Hulwun artinya manis. At-talibu maridun, ya, pelajar itu sedang sakit atau sakit. Ad-diku jamilun, ayam jantan itu bagus, indah, cakep. Ad-daftaru jadidun, buku tulis itu baru. Ini buku tulis ya. Dicatat silakan ya, dan ini harus dihafal ya. Ad-daftaru jadidun, ya, buku tulis itu baru. Kemudian raqam sab'ah, at-tajiru goniyun, pedagang itu atau pebisnis itu kaya. Goniyun artinya kaya. Ad-dukkanu maftuhun, toko itu terbuka atau buka atau lagi buka. Toko itu lagi buka, kita bilang begitu ya terjemahannya. Al-waladu faqirun, ya, anak kecil itu fakir. At-tufahu lazidun, apel itu lezat. Kemudian di sini ada yang nomor 11. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan al-maridu artinya orang yang sakit, atau kita artikan bisa pasien. Jadi dokter itu tinggi sedangkan pasien itu pendek atau pasiennya pendek. Qasirun artinya pendek. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada tamarinu. Ya, tamarinu artinya latihan-latihan. Perhatikan perintahnya, raqam wahid, ya, nomor 1. Iqra, waktub, baca dan tulislah, ma'a, bersamaan, dopti, pemberian harokat, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimati, kata-kata. Baca dan tulislah bersamaan dengan pemberian harokat di akhir-akhir kata. Itu maksudnya ya. Di sini ya, antum harus jeli melihat mana yang alif lamnya atau lamnya terbaca sama lamnya yang tidak terbaca. Sebenarnya ini belum ada teori secara khusus ya, tapi paling tidak kita ingat saja dulu ya. Al-babu. Ya, nanti ada trik khusus ya. Trik khusus dan simple ya, silakan nanti dilihat pada video berikutnya. Trik khusus ya untuk mendeteksi bahwa alif lamnya terbaca atau tidak. Nah, sangat simple. Nanti kita akan kasih tahu. Al-babu, at-tajiru. Ya, hati-hati ada alif lam berarti tidak bertanwin di belakang. An-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Baik, ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Ini terjemahannya sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita terjemahkan dulu ya. Al-babu pintu, at-tajiru pebisnis, an-najmu bintang, al-qamaru bulan, ad-diku ayam jantan, al-ma'u air, as-sariru ranjang, al-baitu rumah, al-masjidu masjid, ar-rajulu seorang laki-laki, as-sukkaru gula, al-waraku kertas atau daun. Tapi semuanya di sini memang pakai alif lam ya, artinya kata-kata ini bisa menjadi kata yang mau kita jelaskan. Pintu itu apa? Pedagang itu kenapa? An-najmu kenapa? Dan seterusnya. Baik. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Ya, imla al-farogo atau imla'il farogo. Isilah titik-titik fima yali berikut biwad'i dengan meletakkan kalimatin munasibatin, kata yang cocok. Munasibah cocok atau sesuai. Ya, ini seperti latihan yang sebelumnya. Ya, kata penjelasnya atau kita sebut dengan khobar ini sudah ada. Atau kita sebut dengan predikat. Ya, dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat. Nah, ini predikatnya sudah ada di sini, ya, tinggal kita cari subjek. Ya, kata yang mau kita jelaskan. Oke,
Silakan dicoba dulu sendirian, kemudian nanti lihat bagaimana kita menjawabnya sama-sama. Oke, sekarang kita mulai. Wahidun, ya ini kata goniun kaya. Berarti ar-rajulu goniyun, ya lelaki itu kaya. Ya, boleh yang lain ya. Al-mudarrisu goniyun boleh. At-tabibu goniyun boleh. Yang penting perhatikan pakai alif lam dulu ya, kemudian di sini tidak alif lam atau bertanwin. Rakam isnain nomor 2. Hulwun manis. Kira-kira apa yang manis? Ya, as-sukkaru. As-sukkaru ya hulwun ya, gula itu manis. Nah, berikutnya maridun. Maridun sakit. Maka ya siapa aja boleh. At-talibu maridun. At-talibu. Ya, pelajar itu sakit atau sedang sakit. Ya, at-tabibu maridun bisa. Ya, al-mudarrisu maridun boleh. Kemudian yang keempat, ya, lazizun lezat. Kira-kira apa yang lezat? Misalnya al-laban. Al-labanu lazizun, ya. Susu itu lezat, enak. Rakam khamsah, tawilun tinggi, ya. Tawilun bisa bermakna panjang, bisa bermakna tinggi. Jadi kita ambil bermakna tinggi. Misal kita bilang al-mudarrisu tawilun, ya guru itu tinggi. Al-mudarrisu tawilun. Rakam sittah, qasirun, pendek. Misal kita bilang ya al-waladu qasirun, anak itu pendek. Baik. Kita lanjut pada video berikutnya ya. Baik, kita lanjutkan pada latihan yang ketiga. Perhatikan perintahnya. Ikhtar kalimatan minal qaimati alba tunasibu. Ini tunasibu al kalimatallati fil qaimati alif atau hamzah. Ya. Kita perhatikan ya. Artinya ikhtar, pilihlah kalimatan, sebuah kata minal qaimati, dari daftar. Qaimah artinya daftar atau list ya, atau kita bisa bilang kolom ya, dari kolom ba ya, atau dari list ya, daftar ba, tunasibu yang cocok atau yang mencocoki al kalimata kata allati yang fil qaimati alif, yang ada di daftar alif atau di list ya alif. Jadi kita mencocokkan antara dari ba ke alif, mana yang cocok. Ya, coba kita lihat dari ba ke alif. Tapi tentunya kita akan baca dari alif ke ba ya. Kita akan lihat di sini ya, silakan antum jawab dulu sendirian ya. Antunna jawab sendirian dulu, kemudian itu perhatikan videonya. Ya, di sini harus tepat ya, karena ini setiap kata mempunyai satu penjelas masing-masing. At-talibu, kira-kira yang mana? Ya, mungkin ini ya yang tepat. At-talibu maridun, ya. Pelajar itu sakit. Ad-dukan, dukan itu toko. Berarti perkiraan yang ini. Maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Atau toko itu buka ya. Jadi tidak harus bilang terbuka tapi buka. Maksudnya lagi buka gitu ya. At-tufahu, sini, ladzidun. Apel itu lezat. Al-ma'u, ini, harun ya, air itu panas. Berikutnya al-hajaru, ini saqilun ya, batu itu berat. Kemudian al-qalamu yang ini ya, al-qalamu maksurun, pulpen itu patah atau rusak. Ya, mudah-mudahan bisa dilatih lagi, kalau belum bisa sampai benar-benar lancar. Ya, butuh banyak latihan ya. Baik. Itu langsung kita lanjut pada al-kalimatul jadidatu ya, kosakata baru ya. Hulwun manis ya, maridun sakit, ad-dukanu toko ya, goniun kaya, tawilun tinggi atau panjang, fakirun fakir ya, fakir maksudnya miskin, qasirun pendek, at-tufahu apel. Baik.
Kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik, di sini kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Atau bisa kita sebut juga dengan al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Oke, sekarang kita akan ambil sedikit penjelasan kenapa disebut dengan qamariyah sama syamsiyah. Qamariyah itu kan qamar, dari kata qamar artinya bulan. Ya, sedangkan syamsiyah itu dari ambil kata syamsun. Syamsun artinya matahari. Ya, di sini kita akan jelaskan dulu kenapa diambil kata itu ya, analoginya apa. Baik, kita tahu bulan ya, bulan itu ada di malam hari. Ya, bulan itu adanya di malam hari. Ya, sedangkan matahari itu adanya di siang hari. Ya, siang ya. Baik. Nah, bulan ya, Komariah disebut bulan. Itu kenapa huruf-hurufnya kita sebut dengan al-huruful Komariah. Huruf-huruf Komariah, huruf-huruf bulan. Maksudnya apa? Ya, itu berkaitan dengan alif lam ya. Jadi berkaitan dengan alif lam. Kenapa disebut bulan? Karena lamnya terbaca. Nah, apa hubungannya antara lam terbaca dengan bulan? Gitu ya. Artinya kalau di malam hari, ya bulan itu sangat tampak jelas kalau kita lihat. Ya, terutama kalau bulan purnama. Ya, tidak ada yang menghalangi kita untuk melihat bulan dengan begitu jelas. Ya, makanya di sini analoginya lamnya jelas atau terbaca al. Ya, sedangkan matahari, ya, ya walaupun dengan saking terangnya itu, ya di siang hari saking terangnya itu tidak bisa melihat matahari dengan jelas karena silau. Ya, makanya disebut dengan ya lamnya lam syamsiyah atau hurufnya kita sebut dengan huruf syamsiyah karena tidak terlihat. Ya, jadi lebih pada lamnya ya. Penamaan ini lebih pada huruf lamnya. Lamnya tidak terbaca kita sebut syamsiyah, lamnya terbaca komariah. Kenapa? Bulan itu terlihat jelas, maka lamnya jelas. Matahari itu tidak jelas, maka lamnya kita bilang tidak jelas atau tidak terbaca. Ya, mungkin itu sekilas, ya silakan diulang lagi. Ya, analogi kenapa pemberian nama tersebut. Ya, kenapa disebut komariah sama syamsiyah. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembagian huruf-hurufnya. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya huruf dalam bahasa Arab itu ada 28. Pas ya. Kalau ada yang bilang 29, itu berarti ada tambahan alif. Ya. Jadi alif nggak masuk ya di 28. Kalau ada yang bilang 30, ya maka itu ada tambahan alif sama ada tambahan lam alif. Lagi-lagi ada alif ya. Nah, yang 28 itu apa saja? Ya, ini dia. Ya, jadi dibagi dua. Huruf komariah itu ada 14, ya, huruf syamsiahnya juga ada 14. Dan di sini tidak ada alif, yang ada apa? Hamzah. Hamzah. Alif berbeda dengan hamzah. Nah, ini juga kita harus kasih tahu dulu ya. Jadi simpelnya adalah kalau hamzah itu dia berharokat a, ya, bisa a, i, u. Itu yang kita sebut dengan hamzah. A, i, u. Sedangkan alif itu tidak berharokat. Dia hanya digunakan untuk ya memanjangkan. Ini alif ya. At-tajiru, al-babu, ya. Mana lagi? Al-himaru. Itu namanya alif. Dia tidak berbunyi a, i, u atau tidak bersukun ya seperti ini. Ini namanya hamzah ya. Kalau alif itu digunakan hanya untuk memanjangkan. Ya, sekali lagi ada 28 huruf ya dibagi dua, sebelah sini 14, sebelah sini 14 ya. Oke, kita ambil dulu yang al-qamariyah. Al-huruful qamariyah, ingat, qamar itu bulan. Ya, bulan itu jelas. Artinya lamnya terbaca jelas. Nah, di mana saja ya huruf apa saja yang kalau kita pakai alif lamnya terbaca. Ini dia, huruf-hurufnya ada 14. Ya, kita akan bacakan dengan contohnya ya. Hamzah al-abu. Jadi bukan abu tapi al-abu. Ya, kemudian al-babu, pintu. Ya, sekalian kita akan terjemahkan al-jannatu, kebun ya, bisa bermana kebun, bisa bermana surga. Al-himaru,
ya, keledai. Al-khubzu, roti. Al-ainu, huruf ain ya. Al-ainu, mata. Huruf ghain. Al-ghada'u, ya, makanan makan siang, ya, porsi makan siang. Fa, ya, al-famu, mulut. Qaf, ini dia, al-qamaru, ya, bulan. Kaf, ya, al-kalbu, anjing. Kemudian mim, ya, al-ma'u. Waw, al-waladu. Ha, al-hawa'u. Ya, al-yadu. Ya, nanti kita akan ambil trik simpelnya ya. Kita akan bacakan dulu semuanya supaya bisa tahu cara membacanya. Kemudian kita akan ambil trik simpel ya daripada mengetahui atau mendeteksi daripada huruf-huruf Komariah sama Syamsiyah. Ya, dengarkan baik-baik. Oke, ini kita lanjut pada video berikutnya. Ya, kita lanjut pada video berikutnya supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, baik, kita lanjut pada al-hurufus syamsiyah tuh. Ya, huruf-huruf syamsiyah. Apa saja itu? Ya, ini jadi berbeda ya, tidak sama antara huruf Komariah sama huruf syamsiyah. Ta, ya, at-tajiru. Perhatikan cara membaca kalau dia syamsiyah. Kalau ini lamnya terbaca al, ya. Di sini lamnya tidak terbaca, tetapi harus diingat, tetapi kita langsung memasukkan suara itu ke, ya, seolah-olah huruf setelahnya itu ada tasydid, ya. Jadi begini ya, walaupun tidak ditulis, ya, tasydid tidak ditulis, tetap kita baca at-tajir, karena hukumnya memang harus ditasydidkan, ya, karena dia termasuk huruf syamsiyah, adanya di alif lam syamsiyah. Ya. At-tajiru, fa, al-thawbu, dal, ad-diku, za, al-zahabu. Oke, kita artikan ya. At-tajiru, ya, pebisnis, al-thawbu, baju atau gamis, ad-diku, ayam jago, al-zahabu, emas, ya. Kemudian ro, ar-rojulu, ya, seorang laki-laki, zai, ya, az-zahratu, bunga. Kemudian sin, ya, as-samaku, as-samaku. Begitu cara membacanya, ada tasdid. Sekali lagi Ana bilang ya, walaupun di sini kita tidak lihat ada tasdid, oh di sini nggak ada tasdid, tetap kita baca karena dia, ya, karena aslinya memang tidak berharokat. Aslinya tidak berharokat. Jadi walaupun tidak ada harokat tetap kita baca as-samaku. Shin, ya, asyamsu, matahari. Ya, as-samaku artinya ikan. Berikutnya sade, as-sadru, dada. Dhad, ya, ad-dhaifu, artinya tamu, ya, tamu. Tamu, ya, tamu. Ta, ya, at-talibu, pelajar. Dha, al-dhahru, punggung. Lam, al-lahmu, daging. Nun, an-najmu, bintang. Baik. Itu dia cara membaca huruf Komariah sama huruf Syamsiyah. Oke. Untuk trik simpelnya ya kita bahas pada video berikutnya. Pada video setelahnya ya. Baik, di sini kita akan membahas tentang trik simpel untuk mendeteksi ya, mana huruf Komariah, mana huruf Syamsiyah. Ya, jadi tidak semua orang bisa menghafal, tapi kalau mendeteksi mudah-mudahan bisa semuanya ya, karena tidak perlu menghafal. Cukup kita pahami ya cara mendeteksinya. Oke. Ada 28 huruf ya dalam bahasa Arab dan ada yang namanya makharijul huruf. Ya, oke. Ini kita jelaskan pakai whiteboard. Ya, pakai whiteboard. Jadi ada 28 huruf ya. Dan di sini ada makharijul huruf. Ya, ada 5 tempat keluarnya huruf dan yang paling banyak itu adalah keluarnya dari lisan atau lidah. Ya, keluarnya dari lidah. Nah, sekarang cara mendeteksinya seperti ini. Ya, semua huruf yang keluar dari lisan, ya ini kaidahnya ya, semua huruf yang keluar dari lisan itu sama dengan dia adalah huruf syamsiyah. Syamsiyah, matahari. Artinya lamnya tidak terbaca. Tetapi kita harus ingat, ya,
ada huruf-huruf yang keluar dari lisan tapi dia menjadi pengecualian. Ada berapa hurufnya? Ada 4. Apa saja itu? Pertama qaf, ya, ka itu dia keluar dari lidah, pangkal lidah ya. Kemudian ada ka, ya, agak sedikit ke atas. Kemudian ada ja, ya, ini pertengahan lidah. Kemudian ada ya, ya itu juga pertengahan lidah dengan langit-langit. Nah, 4 huruf ini ya benar dia keluar dari lisan, tapi ini pengecualian. Pengecualian kenapa? Ya, dia tidak masuk pada huruf syamsiyah. Ya, seperti ini penjelasannya ya, simple. Anak ulangi, ada 28 huruf dalam bahasa Arab dan itu terbagi ke dalam 5 tempat keluar. Ya. Dan 5 tempat keluar itu paling banyak itu keluar dari lisan atau lidah. Ya, ada yang dari bibir, ya, ada yang dari tenggorokan, ya. Kemudian, nah, yang paling banyak itu keluarnya dari, ya, yang keluarnya dari lisan, ya, keluarnya dari lisan. Nah, kemudian setelah itu, ya, semua yang keluar dari lisan kita kecualikan ada 4 huruf, ya, itu tidak masuk dalam syamsiyah. Jadi kaidahnya tadi semua yang keluar dari lisan adalah syamsiyah kecuali 4. Itu dia ya, kecuali 4 huruf. Oke. Ya, coba kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Ya, ini semuanya ya keluar dari lisan. Ya, dan yang 4 tadi, apa saja itu? Tadi ada huruf ja, al-jannatu, ini ja keluar dari lidah. Ya, kemudian ada al-qamaru sama al-kalbu, qaf dan kaf ini keluar dari lidah, tapi ya, tidak masuk, dia masuk komariah karena pengecualian. Kemudian ada huruf ya juga dari lisan, tapi dia masuk kategori ya komariah karena dia pengecualian. Jadi ada qaf, kaf, ya, ja dan ya, mereka adalah syamsiyah. Mereka adalah keluar dari lisan, ya, tapi tidak masuk ya pada syamsiyah. Kenapa? Ya, karena pengecualian. Kemudian setelah itu coba dirasa-rasa ya, semua huruf syamsiyah ini keluarnya dari lidah. Ta, sa, da, ya, za, ra, itu semuanya menggetarkan lidah. Kalau ini a, ini jauh ya, ba, ini bibir ya. Ini pengecualian tadi ada ha ya, ada kha ya. Itu ya. Jadi semuanya ini tidak ma, wa, ya, ha. Ini tidak keluar dari lidah ya, tapi keluar pada selain lidah. Baik. Kita akan lanjut pada video berikutnya untuk latihannya. Kita akan lanjut pada latihan tentang al-huruful qamariyah dan hurufus syamsiyah. Ya. Perhatikan iqra al-kalimati menjadi iqra'il ya, iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqi al-hurufil qamariyati wasyamsiyati. Baik, terjemahannya adalah iqra ya, bacalah al-kalimati kata-kata al-atiyata berikut, waktubha dan tulislah dia itu kembali ke kata-kata tadi ya, dan tulislah kata-kata tadi mura'iyan ya, sambil memperhatikan qawaidah ya, kaidah-kaidah nutqi penyebutan al-hurufil qamariyah, huruf-huruf qamariyah, wasyamsiyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi kata-kata yang ada di sini disuruh baca, tetapi harus memperhatikan apakah dia qamariyah atau syamsiyah. Ya, silakan di post dulu video ini, antum antuna mencoba untuk membacanya sendiri, kemudian nanti melihat video setelahnya. Baik, silakan di post dulu. Anak akan bacakan ya, al-baitu, huruf ba ya, tidak keluar dari lisan. Coba dirasakan, tidak keluar dari lisan, lamnya terbaca. Dal, keluar dari lidah ya, berarti ya lamnya tidak terbaca. Addiku, ya, ayam jantan. Mim ya, jadi perhatikan huruf setelah lam ya, huruf setelah lamnya yang kita perhatikan. Setelah lam ini ada huruf mim dari bibir, bukan lisan, berarti komariah. Al mudarrisu ya, seperti itu cara mendeteksinya ya.
Ba, bibir, bukan lisan. Berarti al-babu. To, lisan. Ya, kalau lisan sama dengan syamsiyah. At-tolibu. Ya. Sin keluar dari lidah. Ya. As-sukaru. Sukaru, gula. Ya, da. Huruf dal ini keluar dari lidah. Da. Coba dirasakan dia letupan dari lidah. Ad-daftaru. Ya, ad-daftaru. Ya, buku tulis. Al-akhu. Akhu. Ya, a keluar dari bukan lidah. Jadi di sini kita akan pisahkan bukan lidah dan dari lidah. Ar-rasulu. Ar-rasulu lidah. Ya, rasul. Al-akh ini artinya saudara, ar-rasulu utusan. Wa bukan dari lidah, al-wajhu ya wajah. Sad dari lidah, as-sadiqu artinya teman. Qaf dari lidah tapi pengecualian ya, karena dia terlalu jauh dari ujung lidahnya maka dia lamnya terbaca. Al-Qur'anu. Sad lidah, as-salatu, al-ka'batu sama dia juga lidah cuman pengecualian tadi ya. Al-Ka'batu. Kalau pengecualian berarti lamnya terbaca. Al-Ka'batu, Ka'bah. As-salatu, salat. Ra, lidah. Ar-ra'su. Ya. Hamzah, bukan lidah. Al-isba'u. Oke, ar-ra'su artinya kepala. Ya, al-isba'u artinya jari. Ya, ini salah satu kata yang unik dalam bahasa Arab. Ya, antum ya antunna membacanya seperti apapun ya kalimatnya atau katanya tetap sama artinya itu jari. Dibaca isba, dibaca isbi, dibaca usbu, dibaca usbi, usbu, asbi ya semuanya tetap bermakna jari. Unik ya. Berikutnya as-sabunu. Sabun ya al-dhufru kuku ya ini syamsiyah al-fajru ya huruf qamariyah al-fajru al-zuhur lidah berarti syamsiyah al-zuhuru zuhur yes zuhur salat zuhur al-asru salat asar al-maghribu salat maghrib al-isya'u salat isya. Baik, cukup sekian ya, kita lanjut pada buku panduan insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada panduan, buku panduan untuk pelajaran yang ketiga ini. Kita akan bacakan ya. Pada bagian ini kita mempelajari definit artikel isim ma'rifah. Ya, kita sudah pelajari sebelumnya adalah yang namanya isim nakiroh. Nah, ini lawan daripada isim nakiroh adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Pada bagian ini kita mempelajari definit artikel atau isim ma'rifah, yakni isim yang telah diketahui kekhususannya atau benda tertentu. Ya, bendanya sudah ditentukan. Al ya ditentukan pakainya pakai al. Baitun menjadi al baitu. Ya, kita ambil di sini ketika al mengawali sebuah kata benda maka tanda isim nakiroh n dibuang. Baitun ya ini merupakan isim nakiroh. Kita tulis lagi isim nakiroh. Artinya isim yang masih umum. Ya, bermakna umum. Baitun artinya sebuah rumah. Sedangkan al-baitu artinya rumah itu. Baik. Coba kita bacakan di sini. Bahasa Arab terdiri dari 28 huruf. Ya, 14 diantaranya huruf syamsiyah dan 14 lainnya adalah huruf qamariyah. Ini kita sudah bahas. Ya, di sini hanya tinggal pemantapan materinya. Dalam artikulasi pengucapan huruf syamsiyah, ujung lidah berpadu seperti pada huruf-huruf T, N, R, S dan sebagainya. Ya, berpadu itu artinya rebut-rebutan tempat keluar. Ya, pada huruf syamsiyah. Ujung lidah tidak mengalami perubahan dalam pengucapan huruf-huruf qamariyah seperti huruf ba, wa, mim, kaf dan lain-lain. Oke, di sini kita akan jelaskan ya apa maksud daripada poin yang ini atau paragraf yang ini.
Jadi maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf syamsiyah, ujung lidah itu berpadu ya dengan huruf lam. Ya, contoh kita ambil misalnya kata asyamsu. Ya, ini kan adalah huruf syamsiyah. Huruf shin adalah termasuk huruf syamsiyah. Kalau kita pakai huruf lamnya terbaca al-syamsu, al-syamsu. Ya, ini berpadu maksudnya adalah rebut-rebutan tempat keluar ya, karena keluarnya dua-duanya dari lidah ya, lam dari lidah, shinnya dari lidah, makanya ini akan bertabrakan tempat keluar. Nah, satunya ngalah kemudian memberikan tempat kepada huruf yang kedua yaitu huruf shin untuk mentasydidkan. Jadi bukan al-syamsu tapi asyamsu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi itu maksudnya adalah ujung lidah berpadu ya kalau ketemu dengan huruf lam. Ya seperti huruf T ya, N, R, S ya, ada ta, ada to, ada vo, ya ada nun, ada R, ada S. S-nya ada 4 ya, ada sa, sin, ada shin, ada sad, ada sa. Ya ada 4 S dalam bahasa Arab, itu semuanya adalah huruf syamsiyah. Baik. Kemudian berbeda dengan huruf-huruf komariah yaitu huruf ba ya, wa, mim, kaf dan lain-lain ya teman-teman. Daripada huruf komariah itu tidak berpadu lidahnya. Makanya huruf lamnya bisa terbaca karena tidak rebut-rebutan tempat ya, tempat keluar dengan huruf yang datang setelahnya itu huruf-huruf komariah. Baik. Manakala al dipasangkan mengawali sebuah kata benda yang diawali dengan huruf syamsiyah, maka al pada al ya, maka huruf L gitu ya, maka huruf L pada al berpadu dengan huruf syamsiyah. Contoh asyamsiyah, matahari, diucapkan asyams, tidak ada perubahan pada penulisan asyams. Perpaduan itu ditunjukkan dengan syiddah atau syaddah, artinya tasdid pada huruf pertama kata benda tersebut. Jadi kata aslinya adalah syamsun ya, ketika pakai alif lam ya, maka huruf shin yang pertama ini ditasdidkan, maka bacanya asyamsu. Berikutnya tidak ada perpaduan serupa yang terjadi pada kata komariah. Contoh al-qamaru ya, bulan diucapkan al-qamaru ya. Oke. Di bawah ini ya beberapa contoh perpaduan L daripada al ya, alif lam pada huruf syamsiyah. Contoh al-najmu diucapkan menjadi an-najmu, artinya bintang. Ar-rajulu ya, ini al ya, al-rajulu diucapkan ar-rajulu, artinya laki-laki. Al-diku dibaca ad-diku ya, ayam jantan. Al-samaku diucapkan as-samaku, artinya ikan. Baik. Lihat tabel ya huruf-huruf komariah dan syamsiah pada halaman 19 ya dari Durusul Lughah jilid 1 yang kita sudah ambil pada video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ini. Ya. Catatan, huruf A pada al diucapkan hanya apabila tidak didahului oleh kata lain. Oke, contoh misalnya al-baitu ya. Kata A yang ada di sini, al-baitu kita baca A itu kalau tidak didahului oleh huruf yang lain. Ketika ada huruf lain yang mendahuluinya, misalnya ada huruf wa di sini, ya maka A ini tidak terbaca. Kita bacanya wal baitu. Jadi bukan wa al baitu tapi wal baitu. Ya, itu adalah makna daripada bacaan yang pertama ini. Kemudian jika ya diikuti oleh kata lain, maka dalam pengucapannya dihilangkan meskipun tetap ada pada tulisan. Tadi ya sudah kita contohkan. Contoh al-baitu di sini huruf A dilafalkan. Namun apabila didahului oleh kata wa, contoh ya, wa paling simpel kita ambil yang artinya dan, maka A tidak dilafalkan dan kalimat dilafalkan dengan wal baitu dan bukan wa al baitu. Untuk menunjukkan penghilangan A tersebut dalam pengucapan, tanda seperti ini diletakkan di atas hamzah.
Ya, dan tanda seperti ini itu dari huruf shad ya. Shad, kepala huruf shad. Dan kepala huruf shad ini kalau kita mau jelaskan ini sebenarnya singkatan dari waslun. Waslun itu artinya hamzah wasol ya, hamzah dari kata hamzatu waslin. Hamzah wasol nanti kita akan jelaskan ya. Ya, hamzah wasol itu ya adalah hamzah yang kalau dia di awal terbaca, sedangkan kalau dia di tengah dia tidak akan terbaca. Wal baitu. Salah satunya adanya di alif lam. Yang kita sebut itu alif lam, alif lam, alif lam itu sebenarnya itu namanya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Hamzah wasol. Sini ada ya. Oke, coba kita ambil bacaannya. Huruf vokal di awal a, i, dan u ya atau u dihilangkan ketika didahului oleh kata lain disebut hamzatul wasl. Jadi kalau ada bunyi a, dia terbaca a atau i ya. Tetapi kalau ada huruf lain yang mendahului, maka huruf tadi itu hilang ya, cara bacanya hilang atau tidak terbaca lagi, maka itu yang disebut dengan hamzah wasl. Salah satunya ini ada dalam alif lam. Itu kita sebut dengan hamzah wasl. Al-babu maftuhun. Kalau ada huruf waw di sini, maka wal babu. Ya, alifnya tidak terbaca. Nah, alif ini yang kita sebut dengan hamzah wasol. Baik. Oke, ini lumayan panjang ya. Oke, kita ambil sedikit lagi catatan ya. Oke, kita ambil di sini contoh misalnya ya, al-babu maftuhun, al-qalamu maksurun. Catatan ya, kita telah belajar bahwa tanwin ya, adalah tanda isim nakiroh. Isim nakiroh lawannya apa tadi? Isim ma'rifah. Itu sudah ditentukan, sudah tertentu ya, pintu itu, pulpen itu namanya isim ma'rifah. Ya. Kita telah belajar bahwa tanwin ya adalah tanda isim nakiroh. Ya, kata bentuk kata benda tak tentu. Contoh baitun. Hal ini tidak berlaku untuk kata sifat adjektif seperti maftuhun ya, terbuka, atau maksurun patah. Maksudnya apa? Ya, kalau baitun kita bilang sebuah rumah. Tapi kalau maftuhun yang artinya terbuka kita nggak bilang sebuah terbuka. Atau maksurun kita bilang patah, sebuah patah, tidak. Kalau untuk kata benda, untuk kata sifat ya tidak perlu kita artikan seperti itu ya, karena dia bukan kata benda seperti kata baitun ya, kolamun, babun, dan tidak pas kalau kita artikan bermakna kata sebuah ya. Jadi terjemahan itu sebenarnya ada keterampilannya ya, tidak semuanya diterjemahkan sama ya, tetapi harus dilihat ya bagaimana cara menerjemahkannya sesuai dengan aturan. Baik. Di sini ada kosakata baru dan ini sudah ada dalam buku panduan, silakan dibaca ya, dan ini berlawanan ya, fakirun goniun ya, kosirun tawilun harun baridun wakifun jalisun dan seterusnya. Silakan dihafalkan, dibaca, dihafalkan ya, dan cara menghafal kosakata itu adalah dengan cara pakai buka tutup ya. Caranya buka tutup artinya seperti ini. Jadi 3 kosakata kita baca ya, fakirun miskin, kosirun pendek, harun panas, atau kita gabungkan dengan kata antonimnya, lawan kata, goniun kaya, tawilun tinggi ya, baridun dingin ya. Setelah itu kita pakai sistem menutup ya. Ambil kertas yang seperti ini bentuknya, jadi satunya kelihatan ya. Fakirun, kita baca fakirun, ini di sini ini kertas ya, jadi ini tidak kelihatan ya. Ini triknya ya, jadi untuk melatih mengingat. Baik, jadi kita baca, setelah kita baca tadi 3 kosakata, kemudian kita tutup, kemudian kita ulang fakirun ya, tunggu 5 detik untuk mengingat ya. Apa tadi fakirun? Kalau tidak bisa, kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa kita lihat lagi ya, digeser kertasnya, kemudian melihat kata yang tadi mau kita lihat, yaitu miskin ya. Begitu seterusnya sampai semuanya bisa kita
kita bisa hafalkan dengan cara buka tutup. Ya, karena kalau otak kita tidak dilatih untuk tidak melihat, ya, maka ini tidak akan terhafal ini. Ya, jadi harus dilatih untuk tidak melihat apa ya. Tadi itu apa ya? Ya, harus ditunggu 5 detik, jangan langsung dilihat. Itu akan menstimulus ingatan kita ya untuk mengingat ya, sesuatu yang baru. Baik. Ya, kita akan lanjutkan ya dengan pelajaran yang keempat insya Allah.